Oke coy, balik lagi sama gue Ali di channelnya Ali Faisal Esa. Kali ini gue bakalan tempatin janji gue ya. Di video kemarin kan gue udah bilang gue bakalan upload video selanjutnya tentang PC budget 3 jutaan dengan komponen-komponen yang baru. Gila, mantep banget. Dan yang gue aneh ini, yang gue heran, gue kaget banget sumpah. Pas gue tes rendering ya di Adobe Premiere Pro 2020, itu video yang durasi 10 menit dengan resolusi HD 1080 dengan 60 fps, itu renderingnya cuma 6-7 menit. Gila banget, gila. Bahkan estimasinya tuh bisa sampai 4 menit ya. Edan, gila, mantap. Jadi kalau misalnya kita bandingkan nih dengan PC gue yang harganya 12-15 jutaan, itu gila banget, cuma 2 menit setengah kalau di PC gue yang itu. Tapi dengan PC yang 3 jutaan ini sekitar 6-7 menit. Gila, bedanya 2 kali lipat doang loh. Tapi harganya kan berkali-kali lipat bedanya. Dan yang harus kita ketahui nih, sekarang udah 2021, seenggaknya kita pakai software yang 2020. Jadi gue pastiin gue nggak mungkin pakai komponen-komponen yang jadul yang udah lawas nggak kepake sama gue, karena itu udah 5 tahun atau 10 tahun ke belakang ya. Jadi menurut gue udah tua banget, nggak canggih. Dan sekarang software-software itu udah berinovasi, udah canggih-canggih banget, makanya nggak bisa ngejar kalau misalkan komponen jadul tuh ke software-software sekarang, nggak bakal bisa ngejar. Jadi kalau misalkan kalian ngerakit PC, pastikan kalian jangan ngejar komponen seperti Intel di generasi 3, apalagi kalau misalkan di generasi satunya itu jangan sampai diambil ya. Walaupun udah Core i5 atau Core i7, kalau misalkan generasi 3 ke bawah, mendingan gue milih Core i3 yang udah generasi 9 ke atas. Oke cuy, di video ini tuh gue bakalan bahas komponen apa aja yang gue pilih dan budgetnya 3 jutaan yang pasti ya. Dan gue bakalan tes untuk performa editing, rendering, dan live streaming dan juga gaming ya. Jadi pastiin kalian pantengin terus videonya sampai selesai. Oke coy, buat kalian yang baru aja datang ke channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalain notifikasinya. Karena apa? Karena gue bakalan update terus videonya setiap hari Kamis tentang informasi PC, live streaming, editing, rendering, dan gaming ya. Peralatannya semua gue bakalan update terus. Jadi pastikan kalian udah subscribe dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan updatean video dari gue. Oke, dan buat kalian yang belum ngerti tentang PC, sama sekali belum ngerti, masih bingung tentang PC, kalian bisa langsung aja sharing sama gue di kolom komentar, langsung aja komen atau DM aja ke Instagram gue @alifaisal, atau kalian bisa langsung aja klik link Instagram gue di deskripsi video ini. Jadi kalian gak usah ragu buat sharing sama gue, langsung aja komen di kolom komentar atau langsung aja DM ke Instagram gue. Karena apa? Karena semuanya gratis, gak usah bayar, gak usah apa. Jadi kalian gak usah bingung lagi, langsung aja komen atau DM ke Instagram gue. Yang penting syaratnya cuma satu, subscribe aja dan nyalain notifikasinya. Kalian tinggal bilang aja, "Bang, gue udah subscribe," itu langsung gue balas, pokoknya tenang aja ya. Jadi kalian gak usah ragu, langsung aja let's go. Oke coy, langsung aja balik ke topiknya. Kali ini gue ngerakit PC dengan budget 3 jutaan dengan prosesor AMD Ryzen 3 ya, 3200G. Jadi kali ini gue tanpa VGA, ngerendernya juga cepet tapi ini ya, gue aneh makanya ini. Oke, si AMD Ryzen 3 ini udah ada VGA-nya ya. Jadi dia udah ada Vega 8-nya dengan kapasitas 2 GB ya. Jadi menurut gue udah cukup banget ya si Ryzen 3 3200G ini untuk live streaming, editing, rendering, dan gaming juga ya. Tapi tahu diri lah, PC yang murah-murah banget gini pengen mainin ntar RDR, pengen mainnya PUBG Steam gitu. Lu gila ya. Yang gak berat-berat banget juga lah gamenya. Nah, untuk motherboardnya sendiri gue memilih seri A ya, bukan seri X yang gak tahu diri banget ya. Kalau misalkan kita mau ngepres budget carinya seri X. Jadi gue pilihnya ini ASRock A320M HDV. Ini udah bener-bener ngepres banget ya. Gue belum nemuin lagi yang lebih murah dari ini di online shop untuk AMD Ryzen 3 3200G ini. Dan kelebihannya dia tuh udah ada slot M.2 nya ya. Jadi kita bisa memilih SSD yang udah M.2. Dan untuk zaman sekarang ini, kalau misalkan kita masih pakai harddisk dan gak pakai SSD, itu jangan sampai ya. Waduh, itu bahaya sekali. Nah, untuk SSD-nya sendiri kita pakai yang M.2 dari Adata 120 GB ya. Jadi ini lebih dari cukup untuk sistem Windows ya. Jadi pas kita nyalain PC, kalau misalnya kita pakai SSD ini Windowsnya, jadi nggak bakalan lemot. Jadi cepet gitu untuk nyalain PC-nya, nggak loading gitu kan. Jadi udah mantep banget pakai SSD 120 GB ini ya, 120 GB. Dan untuk power supply-nya sendiri gue pakai dari Paradox Gaming ya, sekitar 450 watt ya. Jadi itu juga sebenarnya untuk ngepres budget ya. Jadi gue nggak bisa memilih 80 plus bronze, tapi ini juga udah cukup bagus banget sih power supply ini, karena power supply itu nggak bisa dites rusaknya, untuk keawetannya juga nggak bisa dites ya. Jadi itu tuh alami, susah ditesnya. Jadi untuk PC rakitan kali ini gue memilih dari Paradox Gaming 450 watt.
Dan yang unik ini gue ngedapetin casing dan harddisk dengan harga 50.000 aja ya. Jadi di sini gue bayarin PC temen gue yang udah nggak nyala, yang udah jadul banget, yang udah nggak kepake sama dia. Gue bayarin dengan 2 bungkus rokok ya 50.000. Di situ gue bisa ngedapetin harddisk 320 GB dan casing jadul ya. Dia daripada nggak ada casingnya lah ya. Jadi 50.000 tuh udah dapat 2. Sedangkan kalau misalkan kita cari nih harddisk 320 GB di online shop ya, itu harganya 90 ribuan bekas. Ini gue udah dapetin harga 50.000 ya, 2 bungkus rokok dengan bonus casing gitu kan, daripada nggak ada casingnya loh. Jadi untuk ke press budget kalian bisa ngikutin cara gue ini. Jadi cari aja di saudara kalian atau di teman-teman kalian ada casing PC yang udah nggak pakai, ambil aja buat PC kayak gini gitu, buat PC murah kayak gini nge-press budget ya, jadi 50.000 cukup gitu. Oke, untuk total harganya sendiri, list harganya gue bakal cantumin di akhir video nanti ya. Jadi pastiin lu jangan skip dan gue bakal jelasin semua komponen yang gue pakai ini. Dan gue juga bakalan ngetes ya performa PC ini dari RAM 4GB, 8GB dan 16GB. Jadi dipastikan kita bisa membandingkan performanya ya antara 4GB, 16GB dan 8GB. So buat apa bacot lama-lama lagi, daripada ngabisin kuota, langsung aja ya ke video pas ngerakit PC-nya nih. Sekalian gue jelasin secara detail. Let's go. Oke coy, ternyata gue gak bakal jelasin secara detail tentang komponennya. Paling nanti gue tulis listnya aja dan harganya ya, karena gue udah aus banget. Jadi nanti aja dilihat sendiri di website resminya. Karena gue baru sadar ini videonya ternyata udah panjang durasinya. Kalau misalkan gue jelasin satu persatu komponennya secara detail, itu bisa-bisa sampai setengah jam bro. Jadi ya udahlah, kita langsung tes aja buat editing dan rendering. Oke, jadi di video ini sekarang kita fokusin aja buat ngetes rendering, editing, dan live streaming, dan juga gaming ya. Oke, sekarang kita tes yang 4GB RAM-nya. Langsung aja ke screen setting dan unchecklist ininya nih. Oke, untuk yang pertama kita setting dulu playbacknya ke 1/4 supaya mengetes dulu apakah benar-benar lancar di RAM 4GB dengan 4 layer. Nah, saat ini kita pakai settingan yang terendah dulu untuk editingnya. Lalu kita rubah playback resolusinya ke 1/2. Nah, ini sama sekali tidak mempengaruhi resolusi video saat setelah dirender ya. Jadi kualitas videonya tetap bagus setelah dirender. Namun jika gua rubah playback resolusinya ke full, itu terasa sangat berat. Jadi dapat gue simpulkan untuk 1/4 dan 1/2 playable banget. Oke, langsung aja kita tes render dengan preset H264 YouTube Full HD 60fps. Dengan hasil tes ini kita bakalan tahu seberapa cepat AMD Ryzen 3 3200G ini dengan RAM 4GB merender video HD 60fps dengan durasi video 10 menit. Sebenarnya alasan gue pakai RAM 4GB ini karena memang ini PC untuk kantor. Jadi memang staff gua tuh sering menjerit karena performa PC-nya tuh bener-bener lemot dan mengganggu pekerjaannya dia. Sehingga kalau kerja bikin apa-apa tuh lama banget. Makanya gua rakitin PC ini dengan RAM 4GB. Tapi tenang aja, gua bakalan tes juga untuk 8GB dan 16GB-nya. Oke, sekarang kita langsung aja tes renderingnya di RAM 4GB. Untuk merender video resolusi HD 60fps dibutuhkan RAM 16GB. Tapi kita paksakan di 4GB dan kita harus tahu hasilnya segimana. Untuk estimasi renderingnya sendiri yang ditampilkan itu 23 menit 30 detik. Nah, kali ini gua ngetes seberapa cepatnya, gua hitung dengan durasi video yang udah gua rekam. Durasi merender untuk RAM 4GB yaitu 19 menit 36 detik. Waktu yang lumayan cepat ya untuk RAM 4GB ini. Oke, sekarang kita tes di RAM 8GB. Kita checklist saja dulu composite linearnya ini di screen setting. Karena gue yakin sekali di RAM 8GB ini mempunyai performa yang jauh lebih baik daripada 4GB. Lalu gue atur playback resolusinya di 1/2 dan sambil edit-edit warna ternyata masih lancar-lancar banget ya. Nah, di sini kita bisa membuktikan bahwa RAM itu sangat berpengaruh dalam proses editing dan rendering. Lalu kita naikkan lagi playback resolusinya ke full. Ini harusnya kalau mau lancar kita harus pakai RAM 16GB. Tapi nggak apa-apa, kita tes aja dulu nih di RAM 8GB lancar apa enggak. Oke, langsung aja kita naikkan. Dan ternyata wow, masih lancar-lancar aja. Oke, tanpa buang-buang waktu langsung aja kita tes buat renderingnya di RAM 8GB. Kita gunakan settingan rendering dan preset yang sama seperti di 4GB tadi, sehingga kita bisa tahu berapa cepat antara RAM 4GB dan 8GB merender sebuah video ini yang berdurasi 10 menit. Oh ya, RAM 4GB dan 8GB ini yang gue pasang sekarang itu adalah single channel dengan settingan kecepatan defaultnya 2666 MHz.
Oke, langsung aja kita render. Untuk estimasi render yang ditampilkannya sekitar 16 menit 43 detik. Dan untuk waktu real time rendernya untuk RAM 8 GB sekitar 16 menit. Oke, untuk mempersingkat video kita langsung aja tes ke RAM 16 GB. Jika menggunakan RAM 16 GB ini, gue udah yakin sekali bahwa kalau misalkan editing dan rendering tuh lancar banget. Settingan untuk tes ini udah menggunakan settingan yang tertinggi untuk resolusi HD 60 fps. Dan saat editing pun gue tidak mengalami kendala apapun, jadi lancar-lancar aja. Jadi PC ini tuh bener-bener worth it banget untuk pemula yang belum punya budget berpuluh-puluh juta buat PC rendering, editing, gaming, dan live streaming. Oke, kita udah lihat ya proses editingnya bener-bener lancar tanpa kendala. Oke, langsung aja kita tes untuk rendering dengan settingan yang sama seperti di RAM 4 GB dan 8 GB tadi. Oke, langsung aja kita tes. Wow, anjir gila banget ini. Estimasi rendernya aja 4 menit setengahan. Gila. Gua nggak nyangka banget kalau misalkan AMD Ryzen 3 3200G ini bisa sampai secepat ini gitu. Gila, keren banget. Gak nyangka loh. Ini tuh bener-bener bikin gua tambah yakin kalau misalkan RAM 16 GB atau 32 GB itu bener-bener sangat-sangat berpengaruh untuk rendering dan editing. Oke, dan setelah gue hitung realitanya tuh ternyata rendernya 6 menit 25 detik. Ya walaupun meleset-meleset dikit nggak apa-apa lah, itu udah waktu yang bener-bener cepet banget buat gue. Gue ngerasa puas banget bikin PC ini. Jadi menurut gue ya cukup lah di budget segitu, udah mantep lah. Nah untuk tes gamingnya sendiri gue cuma ngetes untuk Valorant aja di video ini, karena gue memang bakalan ngetes benchmark untuk gamenya khusus untuk di video selanjutnya nanti, khusus benchmark game doang di PC ini. Nah untuk di game Valorant ini gue bisa dapetin maksimal 130 fps dan rata-rata fps 80, 90 sampai 110 fps. Nah kenapa sih gue ngetesnya nggak lewat rekaman di OBS gitu biar jelas? Karena gue pengen tahu segimana sih performa yang maksimalnya tuh yang bisa kita dapetin segimana gitu. Makanya gue nge-record pakai kamera aja. Karena kalau misalkan gue nge-record pakai OBS takut mengurangi performa PC ini. Nah ini harganya ya, harga PC yang gue bikin saat ini, komponennya harganya yang kiri. Nah kalau misalkan kalian gak nemuin harga kayak gue bekasnya, kalian bisa pakai harga yang di kanan. Itu yang gua cek di online shop. Jadi kalian bisa beli tuh pakai harga yang kanan. Nah untuk RAM-nya ini sengaja gua pisah menjadi 3 bagian, 4GB, 8GB, dan 16GB. Dan sengaja juga ini gua kasih perbedaan warna juga, bahwa yang merah itu tidak bagus, yang kuning tuh kurang bagus, dan yang hijau tuh bagus. RAM-nya ini sengaja gue pisah untuk menyesuaikan kebutuhan dan budget. Kalau gue kebutuhannya untuk office aja, untuk kantor, untuk staff gue yang suka ngeluh kalau misalkan ngetik atau browsing lemot kalau misalkan pakai komponen yang lama. Makanya gue bikinin komponen baru dengan 4GB. Kalau misalkan kalian untuk editing rendering, ya gue saranin pakai yang 16GB. Oke coy, gimana, keren banget kan, gila mantep banget kan, budget 3 jutaan ini bisa dapat performa kayak gini. Jadi menurut kalian kayak gimana nih? Udah keren kan 3 jutaan bisa segini? Langsung aja tulis di kolom komentar ya pendapat kalian kayak gimana. Jadi kalau misalkan kalian juga yang masih bingung buat ngerakit PC, yang masih gelap gulita tentang PC, belum tahu apa-apa tentang PC, langsung aja konsultasikan ke gua. Kali aja gua bisa membantu kalian gitu ya sampai dapat PC-nya, sampai jadi PC rakitannya, dengan cara komen di kolom komentar atau DM langsung di Instagram gua @aldifaisal, atau linknya ada di deskripsi ya. Dan untuk live streamingnya sendiri bakalan nyusul nanti 1 hari setelah video ini upload ya, untuk hasil live streamingnya. Oke coy, mungkin udah panjang banget ya, kayaknya udah sampai di sini aja lah, gua udah capek banget, udah haus ya. Soalnya tadi kopi gue juga tumpah, ini nggak kuat lama-lama gue. Oke coy, buat kalian yang udah subscribe channel ini, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian. Oke, buat kalian yang gak pelit, gue ngucapin terima kasih banyak pokoknya. Oke, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis ya, sampai selesai. Oke, thank you banget, bye bye.